Welcome to Weekly Investment Update bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia. Pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi pasar modal di sepanjang kuartal pertama di tahun 2020. Penurunan tajam pada pasar saham hampir di seluruh bursa saham utama dunia terjadi pada kuartal pertama tahun 2020 sebagai respon negatif terhadap pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di awal 2020. Mengakhiri perdagangan saham kuartal pertama tahun ini, Bursa Amerika Serikat ditutup dalam zona merah dengan kinerja kuartal yang turun minus 20 sampai dengan minus 23% untuk indeks Dow Jones dan S&P 500. Indeks Nasdaq secara kuartalan terkoreksi minus 11%, yang merupakan penurunan terburuk sejak krisis keuangan global tahun 2008. Setali tiga uang dengan pasar saham di Amerika Serikat, pasar saham Eropa juga membukukan kinerja kuartal terburuk sejak 2002 akibat pandemi coronavirus dan lockdown nasional yang menekan aktivitas perekonomian. Sepanjang kuartal pertama 2020, indeks pasar saham di Eropa seperti Stoxx 600 dan IBEX 35 telah turun 23 sampai dengan 29%. Lalu bagaimana kondisi pasar modal Indonesia? Kinerja indeks harga saham gabungan sepanjang kuartal pertama juga turut mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada kuartal pertama tahun 2020, indeks harga saham gabungan sudah terkoreksi hampir 28%, menyusul aksi ambil untung investor asing sepanjang 3 bulan pertama tahun 2020. Indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level tertinggi, yakni 6.325 pada 14 Januari 2020, dan menyentuh posisi terendah pada level 3.937 pada 24 Maret 2020. Atau turun lebih dari 37% sejak awal tahun. Saham-saham di sektor industri dasar dan aneka industri mencatat penurunan terbesar, yaitu sekitar 40%. Tekanan juga terjadi di pasar obligasi Indonesia, menyusul tekanan jual investor asing. Sepanjang kuartal pertama 2020, harga obligasi terkoreksi, sehingga imbal hasil obligasi pemerintah seri acuan tenor 10 tahun naik menjadi sekitar 8%. Berdasarkan data Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pada 31 Maret 2020, posisi investasi kepemilikan asing turun hampir 135 triliun rupiah menjadi 926,91 triliun rupiah. Menurut catatan Bank Indonesia, sejak isu corona merebak pada Januari, terjadi pembalikan arus modal dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah melakukan buyback atau pembelian kembali surat berharga negara di pasar sekunder hingga mencapai 166 triliun rupiah. Akan tetapi, Bank Indonesia masih melihat minat investor asing terhadap instrumen investasi di Indonesia termasuk obligasi negara masih cukup tinggi, terutama ditopang dengan fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dan kebijakan fiskal yang disiplin. Indonesia saat ini mendapat peringkat layak investasi dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional. Terkoreksinya harga saham dan obligasi saat ini tentunya mempengaruhi performa investasi nasabah dalam jangka pendek. Akan tetapi, melihat perkembangan yang ada saat ini di mana koordinasi secara global sedang dilakukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan upaya-upaya penanggulangan dampak ekonomi juga telah digelontorkan oleh otoritas moneter maupun fiskal di seluruh negara-negara terdampak, maka terbuka kemungkinannya cukup luas bahwa dalam jangka menengah dan panjang, performa saham maupun harga obligasi dapat kembali positif. Demikian Weekly Investment Update dari Eastspring Investment Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.